Temanya bukan sekedar dekat. Saudaraku, ada satu kerinduan Tuhan di setiap orang percaya, yaitu setiap orang percaya bukan hanya sekedar dekat. Amin. Bukan hanya sekedar mencari Tuhan, bukan hanya sekedar memuji Tuhan, bukan hanya sekedar menyenangkan Tuhan, tetapi harus benar-benar dekat. Amin. Harus benar-benar melekat. Saudaraku, dekat dan melekat itu beda jauh sekali. Kalau dekat, misalnya saya berdiri di sini, Bapak Gembala di samping saya, berarti saudaraku dekat. Masih bisa dikatakan ada jarak. Kalau Bapak Gembala berdiri 1 meter dari saya, boleh dikatakan ya dekat. Tetapi ada jarak saudaraku yang saya contohkan tadi, sekitar 1 meter. Begitu juga saya dengan Ibu Inde, saya katakan jauh karena sekitar berapa meter ke sana? 7-8 meter. Tetapi yang namanya melekat, melekat itu berarti menempel. Amin. Tempel saudaraku. Nempel kalau bahasa Jawa bilang. Melekat. Jadi saudaraku tidak bisa terpisahkan. Melekat itu artinya saudaraku tidak bisa terlepas. Tidak bisa terpisahkan. Kalau cuma dekat, itu masih ada jarak saudaraku. Cuma dekat saja, saya dan Bapak Gembala dekat. Tapi masih terpisahkan antara beberapa meter, 1 meter kah, setengah meter. Tetapi kalau melekat, itu pengertiannya tidak bisa terlepas. Saudaraku, Tuhan menginginkan bahwa kehidupan rohani kita dengan Tuhan itu harus melekat. Tidak boleh hanya sekedar dekat. Kalau hanya sekedar dekat, saat-saat tertentu itu bisa menjadi jauh lagi. Amin. Tetapi kalau melekat, memang selalu saudaraku dekat. Memang selalu saudaraku selalu tempel, tidak bisa terlepas lagi. Dan ini yang Raja Daud katakan. Dan Tuhan sampaikan kembali kepada kita semua di ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, di hari-hari ini kita sementara diperhadapkan dengan banyak situasi sulit dalam hidup ini, saudaraku. Di hari-hari ini kehidupan yang kita jalani itu tidak menjanjikan semakin enak. Kehidupan yang kita lalui, pekerjaan yang kita kerjakan tidak menjanjikan semakin hari semakin baik. Artinya tidak menentu. Tetapi Alkitab berkata bahwa kalau hati kita ini melekat kepada Tuhan, bukan hanya sekedar dekat. Kalau hati kita ini memang menyatu, saudaraku, menempel saudaraku kepada hatinya Tuhan, dekat dengan hati Tuhan, dekat dengan Tuhan, ada jaminan pertolongan Tuhan. Amin. Ada jaminan, maka aku akan meluputkannya. Saudaraku, meluputkannya itu berarti saudaraku, contohnya begini. Kita diperhadapkan dengan tabrakan di depan jalan. Misalnya saya bawa mobil, di depan ada mobil juga yang kencang. Kami sudah mau tabrakan ceritanya. Tinggal, kalau mau dikatakan mungkin tinggal 1 jengkal sudah mau dekat. Tetapi Tuhan meluputkan, artinya jadi tidak kesampaian, terjadi kecelakaan. Itu artinya meluputkan. Saudaraku, banyak hal-hal buruk yang ada di depan kita. Amin. Mara bahaya, kecelakaan, kerugian, orang-orang yang berniat jahat di depan kita, hal-hal buruk yang mau datang menimpa pekerjaan kita. Tetapi Tuhan meluputkan. Sebenarnya kita ini sudah dekat dengan yang namanya, saudaraku, kesulitan hidup. Kita dekat dengan sakit penyakit. Kita dekat dengan mara bahaya. Kita dekat dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Tetapi Alkitab berkata, aku akan meluputkannya. Tetapi saudaraku, firman berkata, orang yang akan diluputkan
terhindar, yaitu orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Saudaraku, mari di hari-hari ini kita bukan hanya sekedar dekat. Artinya, Tuhan saya rajin ibadah hari Minggu, Tuhan saya rajin berdoa, Tuhan saya rajin ini. Tetapi itu tidak cukup membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Kita tambah terus kedekatan kita kepada Tuhan sampai dikatakan di titik yang paling puncak, yaitu melekat. Kalau dekat itu biasa-biasa, tetapi mari kita tambah terus sampai kita ada di titik yang bernama melekat di hati Tuhan. Sebab itu lagu yang sekarang lagi tren, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Saudara, kita harus melekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita kenal Tuhan, bukan hanya sekedar kita datang beribadah, tetapi hati kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Bagaimana hati kita akan selalu terhubung dengan Tuhan? Belajar dekat dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan setiap hari, libatkan Tuhan. Saudara, kalau kita mau melekat dengan Tuhan, itu artinya setiap saat ini kita perlu Tuhan. Setiap saat ini kita dekat dengan Tuhan. Setiap saat ini kita memanggil nama Tuhan. Saudaraku, kami selalu mengingatkan Salomo sebelum dia pun bawa Maxim. Waktu dia masih bawa mobil, belum ada Maxim ya saudaraku, masih seperti biasa. Dimanapun dia mau keluar, mau Yakub, mau Ecun, sebelum mereka melakukan sesuatu, kami selalu ingatkan berdoa. Berdoa dulu. Salomo baru mau pegang setir mobil, kami sudah bilang, Salomo berdoa dulu. Kamu tiba dengan selamat di parkiran, berdoa dulu. Walaupun doa itu tidak panjang karena sesuai dengan keadaan. Mau keluar dari parkiran, mungkin doa hanya beberapa menit, 2 menit kah, 1 menit. Tetapi saudaraku, kami selalu mengingatkan berdoa dulu. Karena dimanapun kita berada saudaraku, ada begitu banyak kecelakaan yang bisa mendekat dalam diri kita. Ada begitu banyak saudaraku, mara bahaya yang bisa datang dalam hidup kita. Berdoa dulu. Jadi selalu kami sampaikan kepada mereka, apa yang mau dilakukan, berdoa dulu. Mereka mau buka kios di depan, masih di parkiran, berdoa dulu. Saudaraku, kalau saya menemani mereka untuk buka kios, walaupun di muka jalan raya mereka sudah atur tempat taruh bensin, saya berdoa di depan jalan raya. Saya tak peduli walaupun ada di samping itu ada penjual pulsa, mereka beragama lain, di depan itu ada penjual buah-buahan. Saya tutup mata, saya mengangkat tangan dan saya berdoa. Terima kasih Tuhan, usaha penjualan bensin, minyak tanah sudah akan dibuka di hari ini. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Haleluya, amin. Walaupun orang banyak lihat, tidak masalah. Karena apa? Kita mau belajar untuk dekat dengan Tuhan. Ketika kita bangun dari tempat tidur, mari kita duduk sejenak di kasur kita. Jangan dulu kita buru-buru ke kamar mandi, sikat gigi, cuci muka. Jangan dulu kita lakukan aktivitas. Kita duduk sejenak di tempat tidur, kita memuliakan Tuhan. Amin. Itu artinya kita sementara melekat dengan Tuhan. Kita sementara mau mengasihi Tuhan. Saudaraku, saya teringat waktu kami baru menikah. Mama kami yang sudah almarhum, mama dari Bapak Gembala. Rumah di kampung itu rumah kayu. Baru kalau rumah tingkat ada tangga-tangga, saudaraku, mau turun dapur. Sebelum mama kami itu mau bekerja, karena pedagang di pasar, penjual, orang bilang apa itu? Di pasar, punya pedagang-pedagang di pasar begitu. Pedagang kaki lima. Jadi sebelum jualan setiap hari, saudaraku, mama kami atau mama dan Bapak Gembala duduk di tangga-tangga, saudaraku, di tangga-tangga itu, tangga-tangga turun dari kamar atas, baca Alkitab, saudaraku. Jadi baca panjang-panjang. Satu perikop itu harus selesai di pagi hari sebelum bekerja. Setiap hari. Jadi kami, saudaraku, pengantin baru ini biasa terlambat bangun. Pas bangun, saudaraku, mama sudah duduk di tangga, baru baca Alkitab. Saya dengar nanti panjang sekali baru berhenti. Habis baca Alkitab, berdoa
baru dia sudah doakan, semua anak-anaknya dia doakan. Baru sudah masuk dapur, sikat gigi, cuci muka, sarapan, baru ke pasar. Setiap hari saudaraku baca Alkitab. Saudaraku, ini yang Tuhan inginkan. Sebelum kita melakukan tugas pekerjaan, mari kita belajar baca Alkitab. Amin. Walaupun mungkin cuma 5 ayat kah, karena mungkin pekerjaan kita sudah mendesak, tidak masalah. Kita baca 5 ayat saja. Yang penting setiap hari kita ini belajar dekat dengan Tuhan. Kita belajar nempel dengan Tuhan. Kalau kita nempel dengan Tuhan, banyak sekali janji saudaraku yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita melekat dengan Tuhan, banyak sekali pertolongan Tuhan. Ayat ini mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, membentengi berarti Tuhan memagari, Tuhan melindungi. Walaupun sakit penyakit datang, tetapi kita tidak berlama-lama di dalam sakit penyakit itu. Malaria boleh datang, radang boleh datang, sakit boleh datang, tetapi Firman berkata, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, orang yang mengenal nama Tuhan, orang yang sungguh melekat dengan Tuhan, banyak janji Tuhan. Jadi kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita yang rugi. Amin, saudaraku. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita beruntung. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita selalu akan dipagari oleh Tuhan. Saudaraku, kami banyak sekali alami dalam pelayanan. Banyak kali saudaraku kehabisan aki, mobil mogok. Banyak kali itu saudaraku sudah di jalan ini, sudah dimasuk jalan. Saya bilang, Tuhan, saya percayanya bukan secara kebetulan, tetapi ini yang namanya pertolongan Tuhan. Banyak kali saudaraku mobil mogok, saudaraku pas sudah di dalam parkiran, mau starter keluar sudah hidup. Saya bilang, tadi mama ada pakai mobil masih jadi. Tetapi puji Tuhan, ternyata Tuhan tahu ketika mobil mogok saudaraku sudah memang ada di dalam parkiran gereja. Cek, oh ternyata aki dia sudah habis, sudah waktunya untuk ganti. Banyak kali saudaraku, pernah lagi saudaraku kami sudah tutup kios. Pas sampai di parkiran turun bahan saudaraku, turun ini minyak tanah dengan bensin, sudah mau atur menyimpan, mobil mogok lagi, berhenti. Jadi saudaraku, Tuhan menghindarkan, sedang Tuhan apa jadinya kalau mobil ini mogok di jalan raya. Kami juga pernah alami yang pecah ban, saudaraku. Waktu itu udah berkunjung di APO pakai mobil merah. Jadi saya bilang, kenapa ini mobil ini kalau saya tambah gas, dia tambah fore, saudaraku. Ternyata sudah mau dekat mau pecah ban, baru pecah ban itu di mobil di posisi saya, posisi setir, saudaraku. Saya begini, pas naik tanjakan WRF, tambah bergetar, turun agak pura bergetar. Sudah pas dapat sudah di tempat yang luas mau masuk ke Argapura bawah itu, didorong Ibu Olivia. Itu kan kalau malam toko-toko tutup, jadi puji Tuhan di situ luas sekali. Jadi pas pertigaan itu, saya mau turun pertigaan, ada bengkel motor di situ. Langsung bunyi, tung, anak-anak kaget, Mak, meletus, ban pecah. Tapi saya bilang, puji Tuhan, sudah mau sampai, baru tempatnya tidak rawan, pas juga tidak ada kendaraan di belakang kita, posisi lagi aman. Jadi saya langsung parkir kiri. Pas sudah di kiri itu yang lagi free. Saya bilang, apa jadinya ini ban pecah pas orang tanjakan WRF. Waduh, mama ini sudah, walaupun sudah cukup lama, pasti langsung tutup ini mau parkir mobil pas tanjakan. Jadi pas tempat yang tepat, saudaraku. Pas Ecun lagi buka-buka, Ecun dia pintar buka itu mobil, dia punya ban untuk mau ganti, saudaraku. Tiba-tiba 2 orang bapak datang mendekat, Ibu, mari perlu bantuan. Oh iya, puji Tuhan, Tuhan kirim lagi penolong, saudaraku. Parkiran yang pas, Tuhan kirim lagi bapak-bapak, saudaraku, untuk bantu buka ban, jadi cepat bisa sampai di rumah. Saudaraku, di depan kita ini atau di hadapan kita, banyak kali kita diperhadapkan dengan kecelakaan, kita diperhadapkan dengan tabrakan, kita diperhadapkan dengan kesulitan. Tetapi kalau kita belajar dekat dengan Tuhan, kita semakin melekat, semakin menempel dengan Tuhan. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada banyak janji-janji Tuhan yang indah yang akan Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Ayat yang ke-15.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudaraku, ini Tuhan sendiri yang bilang, hanya orang-orang yang melekat dengan Tuhan, yang doanya itu cepat dijawab. Hanya orang-orang yang nempel dekat, benar-benar melekat dengan Tuhan, yang doanya itu cepat dijawab Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita dekat dengan Tuhan tidak rugi. Kalau kita setiap hari Minggu beribadah tidak rugi. Amin. Kalau kita setiap hari berdoa sama Tuhan tidak rugi. Amin. Kalau kita rajin membaca Alkitab tidak rugi. Amin. Justru banyak sekali kebaikan Tuhan. Ayat firman Tuhan 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi mari kita melekat dengan Tuhan. Di rumah kita, saudaraku, walaupun mungkin kita sibuk sekali, mari di saat mungkin apalagi ibu-ibu lagi cuci piring, mari kita menyanyi untuk Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Setiap jam, setiap waktu kita perlu Tuhan. Ibu-ibu mungkin saat gantikan anak punya popok, saat lagi ngepel rumah, saat lagi setrika baju, mari kita menyanyi. Amin. Karena kalau kita menyanyi nanti di hari Minggu, kalau kita datang di gereja hari Minggu baru kita mau memuliakan Tuhan, berarti lagu yang kita persembahkan kepada Tuhan itu cuma sedikit. Amin. Kalau kita memuji Tuhan itu cuma di hari Minggu, pasti mungkin cuma sekitar 10 lagu yang kita nyanyikan di hari Minggu. Tetapi kalau di rumah, setiap kita beraktivitas di Cinta Bakeri, contoh, saat mereka bikin adonan, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, kita sementara memperbanyak puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sementara mencatat, oh Bapak Jerry, lagu yang dia nyanyikan sejak dia, misalnya, sejak dia masih anak kecil, sampai sekarang sudah besar, sudah orang tua, Tuhan jumlah semua, saudaraku. Tuhan itu mau lagunya yang dia sudah nyanyi baru 900 lagu. Tuhan bilang harus di atas 1000 contohnya, supaya lolos contoh. Saudaraku, lagu yang kita nyanyikan kepada Tuhan itu diperhitungkan Tuhan. Puji-pujian yang kita nyanyikan itu, saudaraku, membuktikan kedekatan kita sama Tuhan. Amin. Buktinya siapa? Buktinya Raja Daud. Sejak dia masih muda, saudaraku, dia itu sudah memperbanyak puji-pujian dia kepada Tuhan. Saudaraku, banyak ahli-ahli teologi, ahli-ahli Alkitab, mereka mencari tahu umur berapa sih Raja Daud dilantik sebagai raja. Umur berapa sih Daud itu sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja. Saudaraku, ternyata ketika mereka cari tahu, Daud dilantik menjadi raja itu sekitar 15 tahun. Saudaraku, masih 15 tahun, sudah bisa bayangkan. Tuhan sudah suruh Samuel urapi Daud, dia menjadi raja Israel. Karena Alkitab mengatakan dia itu masih kemerah-merahan. Alkitab mencatat, saudaraku, kemerah-merahan itu ketika mereka hubungkan dengan bahasa asli, itu diperkirakan masih umur 13 sampai 16 tahun. Jadi ketika mereka putuskan itu sekitar 15 tahun, Daud sudah diurapi menjadi raja. Saudaraku, Daud sudah mendapatkan kepercayaan besar di masih dia muda sekali. Karena apa? Dia sudah banyak mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika dia orang tuanya suruh untuk menjaga 2-3 ekor domba, yang dia lakukan di padang itu hanya memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu ajaib atau tidak? Ajaib. Amin. Memuji Tuhan itu ajaib, saudaraku. Jadi di rumah kita, kalau kita lagi menyapu, kita lagi beres-beres, kita lagi bekerja, mari kita belajar untuk memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan itu tandanya dia sementara melekat dengan Tuhan. Orang yang memuji Tuhan itu tandanya dia sementara mau dekat, mau menempel dengan Tuhan. Ayat yang selanjutnya,
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Saudaraku, penyertaan Tuhan itu penting. Ketika kita ada dalam kesesakan, ini berarti ada dalam pergumulan besar kalau dalam arti kesesakan. Ketika ada dalam kesesakan, aku menyertai. Artinya seperti ini, orang Kristen, orang percaya itu pun memang harus mengalami yang namanya pergumulan, masalah. Harus mengalami karena itu bagian dari prosesnya Tuhan. Tetapi yang menjadi inti yaitu Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita di dalam kesesakan kita, kalau Tuhan menyertai kita dalam pergumulan kita, berarti Tuhan peduli. Amin. Tuhan mengerti, Tuhan peduli dengan kesesakan yang kita alami. Dan saya percaya kalau Tuhan menyertai kita di tengah-tengah kesesakan kita, Tuhan pasti menolong. Amin. Saudaraku, memang pergumulan itu harus Tuhan izinkan kita alami. Tetapi kita harus percaya, tidak selama-lamanya kita ada di dalam kesesakan itu. Ada waktu yang Tuhan tentukan kita berada di kesesakan itu. Tidak selama-lamanya, saudaraku. Ada waktunya. Tuhan meluaskan kesesakan itu, pergumulan kita alami. Tetapi kalau Tuhan menyertai, artinya pertolongan Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yusuf, dia pernah berada dalam kesesakannya, tetapi tidak selamanya dia susah-susah terus. Tidak selamanya dia dalam masalah terus. Tidak selamanya dia dalam penjara terus. Justru kesesakan itu membuat dia diberkati dengan luar biasa. Amin. Justru penderitaan yang dialami membuat dia dipercayakan menjadi pemimpin, saudaraku, di tanah Mesir pada waktu itu. Jadi banyak kali Tuhan pakai pergumulan kita sebenarnya untuk kebaikan. Amin. Banyak kali Tuhan pakai penderitaan kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku, kami bersyukur kalau kami ada pergumulan, kami belajar peka bahwa Tuhan mau kami lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kami lebih berseru kepada Tuhan ketika kami ada dalam beban, ketika kami ada dalam kekurangan, ketika kami ada dalam tantangan. Tuhan mau kami lebih dekat. Jadi mari kita peka. Kalau kita lagi ada dalam masalah, ada dalam sakit penyakit, ada dalam beban hidup, itu tanda, saudaraku, Tuhan mau kita berseru kepadanya.